Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Haleluya. Shalom. Shalom. Wow, sudah pada makan? Semua diberkati hari ini, amin. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya, saudaraku yang terkasih. Ya, kita bisa beribadah bersama-sama seperti yang Tuhan inginkan, supaya kita tetap bersekutu erat bersama saudara seiman dan di dalam Tuhan, karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, Tuhan hadir. Amin, saudara. Baik, saudara yang terkasih, persiapkan diri saudara. Nanti kita akan berdoa bersama dan menikmati perjamuan kudus Tuhan, saudara. Ya, darah dan daging Tuhan, ya, supaya kita mengalami kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan. Ya, berdoa saudaraku selama firman Tuhan disampaikan. Baik, judul firman Tuhan hari ini adalah manusia adalah harta yang sangat berharga bagi Tuhan. Sering orang tidak menyadari bahwa dia begitu berharga. Kenapa dia ada hidup sebagai manusia setelah diciptakan Tuhan? Bahkan bukan hanya sekedar sebagai manusia, tetapi Yesus turun untuk menyelamatkan saudara dan saya. Nanti kita akan melihat bahwa betapa berharganya kita di hati Tuhan, saudara. Lebih berharga daripada segala yang lain. Amin, saudara. Mari kita membaca Yesaya pasal 49 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Bahwa Tuhan tidak pernah bisa melupakan saudara dan saya. Dia begitu mencintai kita, saudara, bahkan dia melukiskan kita di telapak tangannya. Yesaya 49 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Yang siap katakan, puji Tuhan. Belum semua. Yesaya 49 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Yang siap katakan amin. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Yang percaya katakan, amin. Firman Tuhan memperlihatkan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Bisakah seorang perempuan melupakan bayi yang sudah dia kandung selama ini dalam 9 bulan 10 hari, saudara? Lalu lahir, lalu dia lupakan dan dia buang itu anak itu, saudara. Dan dia tidak menyayangi anak itu. Bisakah seorang ibu melupakan bayi yang dikandungnya, anak yang dikandungnya, saudara? Dan dia lupa bahwa dia pernah hamil, saudaraku, mengandungnya? Tidak mungkin. Ya. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa sekalipun dia melupakannya, dengan kata lain sekalipun dia mengakuinya atau membuangnya, saudara, firman Tuhan berkata bahwa aku tidak seperti itu. Aku tidak akan melupakan engkau. Yang percaya katakan, amin. Jadi saudaraku yang terkasih, bahwa saudara dan saya ada di pemandangan Tuhan. Saudara dan saya begitu berharga karena kenapa? Dia yang sudah datang, saudara, lalu kita lahir di dalam Kristus Yesus. Dan dia tidak mungkin pernah bisa melupakan kita. Allah yang kita sembah bukan manusia. Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati. Allah yang kita sembah bukan Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa seperti patung-patung itu. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang memiliki kasih sayang kepada orang-orang yang dia sudah selamatkan, bahkan seluruh umat manusia ini, saudara. Bagaimana mungkin dia bisa melupakan saudara? Tidak mungkin. Amin, saudara. Anak-anak Tuhan harus menyadari siapa dia di pemandangan Tuhan. Anak-anak Tuhan harus menyadari begitu berharganya dia di pemandangan Tuhan, saudara. Begitu berharganya saudara. Bahkan firman Tuhan berkata, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku.
Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Dengan kata lain apa? Senantiasa di hatinya berpaut kepada saudara dan saya. Setiap waktu, setiap saat dia memperhatikan saudara dan saya. Semuanya terlukis di pemandangan dia. Hatinya begitu bergetar untuk saudara mengalami kasih Tuhan. Hatinya begitu berpaut kepada saudara dan saya. Karena begitu berharganya saudara dan saya. Itulah manusia ciptaannya yang termulia. Saudara dan saya, katakan amin. Saudara, mari kita membaca Matius 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang saudara, dan orang yang mengetahuinya saudara menjual segala miliknya, membuang semuanya itu saudara untuk dia bisa mendapatkan harta yang terpendam itu. Matius 13 ayat 44 sampai ayat 46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Amin saudara. Kita pada saat merenungkan ini, bukan kita yang melakukan ini saudara. Pada saat kita merenungkan ini, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Siapakah harta yang terpendam itu? Saudara dan saya. Yesus Kristus anak Allah yang hidup itu saudara, dia rela meninggalkan segala sesuatu, menjadi sama dengan manusia saudara, mengejar harta yang terpendam itu untuk mendapatkan dia kembali saudara, bahwa saudara dan saya lah yang menjadi sesuatu yang menguasai keberadaan hatinya, sehingga dia tidak peduli lagi dengan keadaan-keadaan yang dia miliki, segala sesuatu saudara. Dia pergi menjual miliknya lalu membeli ladang itu, perumpamaan ini saudara. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang mencari mutiara yang indah. Pada saat dia menemukan mutiara itu saudara yang sangat berharga itu, ia pun pergi menjual segala harta miliknya, lalu membeli mutiara itu. Yesus Kristus Tuhan kita itu saudara, dia sudah meninggalkan semuanya. Dia tidak menganggap firman Tuhan berkata kesetaraan dengan milik Allah itu sesuatu yang harus dia pertahankan. Dia rela menjadi manusia supaya dia menebus saudara dan saya dengan nyawanya itu saudara, digantung di atas kayu salib. Bukan dengan barang yang fana dia menebusnya, tetapi dengan darah yang sangat mahal itu, untuk dia mendapatkan mutiara yang berharga, untuk dia mendapatkan harta yang terpendam, yaitu saudara dan saya. Amin saudara. Itulah sebabnya seorang anak Tuhan harus menyadari betapa berharganya saudara di hadapan Tuhan, betapa berharganya kita, sehingga dia rela untuk datang dan meninggalkan semua itu saudara. Jangan anggap dirimu hanya manusia yang begitu saja saudara. Dan saya mau beritahu, pada saat seseorang melahirkan seorang anak manusia saudara, walaupun dalam keadaan dosa yang salah dalam perbuatan, saya mau beritahu, anak itu begitu berharga di pemandangan Tuhan. Tidak ada anak yang haram. Mohon maaf, ini perbuatan bapak mamanya yang haram. Anak itu tidak haram. Itulah sebabnya seorang yang berbuat seperti itu, orang tuanya harus kembali kepada Tuhan. Karena engkau berharga. Anak itu berharga. Kita semuanya berharga di pemandangan Tuhan. Amin saudara. Kembali datang kepada Tuhan. Cari Tuhan saudara. Saudara yang terkasih. Ada banyak orang tidak menyadari perkara ini. Sehingga timbul sungut-sungut. Timbul ketakutan, timbul kekhawatiran. Saya mendengar seorang dari hamba Tuhan besar di bangsa ini kena COVID-19. Orang-orang bilang, Pak, orang keluarganya bilang, jemaatnya bilang, ayo Pak kita ke Singapura saja, supaya segera diobati. Dia bilang, kenapa kalian begitu takut?
Tidak, saya di sini saja. Nanti terjadi begini, dia sudah umur 60-an ke atas, saudara. Nanti terjadi begini, bagaimana nanti kalau seperti hamba-hamba Tuhan yang lain, bagaimana? Dia tertawa, saudara. Apa yang mesti saya takutkan? Karena pada saat saya mati, saya ke sorga. Dia tidak takut, dia dirawat di rumah sakit, saudara. Ya, dan puji Tuhan, dia hanya bisa bernyanyi di situ di ruang isolasi. Dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, saudara, dalam kondisi yang sakit itu. Dan imun tubuhnya mulai meningkat, Kalau tidak salah kurang lebih 5 hari saja dia ada di situ dan semuanya menjadi negatif. Dan dia berkata bahwa orang-orang suka berpikir bahwa berkat, dan pada saat terjadi sesuatu dia tidak menyadari bahwa Allah pun, Tuhan kita pun ada di situ, saudara, bersama dengan kita. Kalaupun dia mengambil kita, kita ada di pangkuan dia. Amin, saudara. Jadi sebenarnya pada saat kita mengalami sesuatu, ketahuilah saudara begitu berharga. Kita begitu berharga, saudara. Bahkan firman Tuhan berkata seperti biji matanya. Siapakah yang bisa mengganggu kita? Siapakah yang bisa menggugat saudara dan saya, orang-orang tebusannya? Siapakah yang bisa mengambil kita dari kasih Tuhan? Tidak ada. Kalaupun ada seorang perempuan melupakan bayinya, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Amin, saudara. Bahkan dia melukiskan. Bahkan di Zakaria 2 ayat 8 berkata bahwa kita seperti biji matanya. Adakah yang bisa mengganggu biji mata Tuhan? Matamu saja kalau diganggu orang langsung begitu. Apalagi mata Tuhan. Coba baca Zakaria 2 ayat 8. Kita baca yuk sama-sama, ada di depan. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Amin. Wow, katakan sama-sama, wow. Luar biasa. Siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji mata Tuhan. Adakah yang berani menjamah biji mata Tuhan? Adakah yang berani mengganggu dia? Adakah yang berani mau menyakiti dia? Siapa yang mampu? Siapa yang bisa? Tidak ada. Firman Tuhan berkata, siapakah yang menjamah kamu berarti menjamah biji mata Tuhan. Betapa berharganya kita, amin. Coba lihat kiri kanan, hey bro, kau berharga di mata Tuhan. Haleluya, luar biasa. Amin, gempar. Wow, seperti biji mata. Coba buka mata saudara, angkat tangan satu, pegang biji matanya. Kelopak matamu pasti langsung nutup kan? Coba. Pasti nutup langsung. Ya kan? Terjaga. Pada saat ada sesuatu debu mengenai mata kita, kita langsung menjaga. Saudara, tidak boleh ada yang menyentuhnya, mengganggunya, karena begitu berharga, saudara. Seperti itulah Tuhan, saudara dan saya di hadapan Tuhan, bahwa manusia ini begitu sangat berharga, harta yang begitu sangat berharga, saudaraku yang terkasih. Firman Tuhan berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, anaknya yang tunggal pun dia berikan bagi saudara dan saya. Dia bukan sekedar berbicara omong kosong begitu saja, saudara. Dia membuktikan dengan dia turun dari sorga itu menjadi sama dengan manusia. Karena kasihnya yang begitu besar bagi kita, saudara. Dia rela turun menjadi sama dengan manusia ini, saudara.
Bahkan taat sampai mati, mati digantung di atas kayu salib itu sebagai anak domba Allah, tebusan untuk menebus kita, saudaraku yang terkasih. Bahwa kita ditebus bukan dengan barang yang fana. Amin, saudara. Kita baca yuk 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan ayat 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Kita baca bersama-sama. Ada di depan 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin, saudara. Dulu mereka mohon pengampunan dosa di hadapan Tuhan dengan mengorbankan anak domba yang tidak bercacat, yang terbaik, darahnya harus tercurah. Gambaran perjanjian lama Taurat dulu adalah untuk memperlihatkan, menggenapkan bahwa Yesuslah anak domba itu. Nah, firman Tuhan berkata bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kamu ditebus bukan pula dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas. Kita bisa membeli sesuatu barang-barang di dunia ini, saudara, dengan harta benda kita, saudara, dengan perak, dengan emas, dengan kekayaan. Tapi siapakah yang bisa menebus manusia dengan emas dan perak? Bisakah saudara dan saya ditebus dengan emas dan perak untuk sampai ke sorga? Tidak bisa. Manusia yang sangat berharga ini hanya bisa ditebus dengan darah yang sangat mahal, yaitu darah yang menjadikan kita sendiri. Dia menjadi sama dengan manusia dan menjadi sama persis dengan manusia, dan darahnya harus tercurah. Adakah harga yang lebih mahal dari itu, saudara? Adakah harga yang lebih mahal dari anak domba Allah itu, yang adalah Allah sendiri menjadi manusia? Adakah yang ada di atas dia, saudara? Itulah harga yang paling tertinggi, yaitu darahnya sendiri, saudara. Itulah sebabnya sekali lagi mari kita menyadari bahwa saudara dan saya begitu berharga di mata Tuhan. Amin, saudara. Kasih-Nya yang begitu besar, harta yang sangat berharga bagi Tuhan adalah kita manusia ini, saudara. Bahkan hartanya yang berharga ini lebih daripada segala-galanya yang lain. Bahkan saking berharganya kita lebih berharga dari para malaikat. Tahukah saudara, malaikat jatuh, berbuat dosa, memberontak, dibuang. Tapi manusia jatuh, Tuhan cari dia. Tuhan turun untuk mendapatkan saudara, kita semuanya. Adakah Tuhan turun untuk menebus malaikat-malaikat yang berdosa itu, saudara? Sepertiga memberontak kepada Tuhan dengan pimpinan si Lucifer itu, saudara. Lalu Tuhan berbelas kasihan dengan mereka. Tuhan mencari mereka, Tuhan mendatangi mereka. Tidak, Tuhan membuang mereka, malaikat pemberontak itu, saudara. Tapi pada saat manusia jatuh dalam dosa, Adam berbuat dosa, Tuhan datangi dia. Adam, di mana kau, Adam? Tuhan masih memberikan berkat bagi mereka, pakaian. Tuhan masih menolong mereka. Walaupun dosa bertambah banyak. Lalu Yesus pun harus turun ke dunia, saudara. Untuk mencari kita, mendapatkan kita seperti harta terpendam tadi. Amin, saudara.
Itulah sebabnya saudaraku yang terkasih, jangan pernah sia-siakan pengorbanan Yesus. Jangan pernah anggap remeh bahwa itu hanya sekedar begitu saja. Buktikan kepada Tuhan bahwa dengan pengorbanannya yang besar itu, inilah waktu untuk kita semakin mengasihi Dia, semakin mencintai Dia, semakin hidup bagi Dia, saudara. Jangan biarkan Tuhan bertepuk sebelah tangan, amin. Balas cintanya itu, karena kita begitu berharga. Kasihi Tuhan. Ini waktu untuk mengasihi Tuhan. Jangan sia-siakan kasih Tuhan yang sudah menebus kita, lalu kita hidup lagi dalam dosa. Dia yang sudah turun ke dunia, mati bagi kita, menanggung semua kejahatan pemberontakan kita. Dia bangkit bagi kita, saudara. Ya Allah yang hidup naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memegang semua kekuasaan, menyediakan tempat bagi kita, dan Dia akan datang kembali. Semua sudah digenapi. Dia sudah lahir, Dia sudah mati, Dia sudah bangkit, Dia sudah naik ke sorga. Yang satu lagi apa? Yang belum digenapi. Dia akan turun kembali. Amin, saudara, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya! Inilah yang sedang kita nanti-nantikan. Kita sedang berada di penghujung zaman akhir ini, saudara. Persiapkan diri kita untuk kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Jangan biarkan pengorbanannya menjadi sia-sia atas hidup kita, dengan kita tetap tinggal dalam dosa dan kejahatan. Ini waktunya untuk kita menyenangkan hati Tuhan, membangun kekuatan di dalam Tuhan, berkarya bagi kemuliaan Tuhan dalam tuntunan pimpinan Tuhan, saudara. Kasihi Tuhan, yang hanya satu yang belum digenapi, Dia akan turun kembali. Dan semua tanda-tanda sudah menunjukkan, membuktikan, kata firman Tuhan, waktunya sudah sangat dekat. Tidak ada lagi waktu untuk bermain-main dalam dosa. Tadi malam saya berdoa, saya tidak bisa tahan. Saya nangis di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, hanya Kau pribadi yang begitu berharga. Saya tidak banyak berdoa untuk pokok doa. Tiba-tiba ada satu kerinduan yang dalam. Kapan Kau datang, Tuhan? Aku merindukan Engkau. Karena pada saat kita menyelesaikan semua di dunia ini, kita akan berbahagia dalam kekekalan di surga. Hanya satu yang belum digenapi, Dia turun untuk menjemput kita. Persiapkan diri kita, saudara, mengasihi Tuhan. Amin. Sungguh-sungguh kepada Tuhan, terlibat dalam pekerjaan Tuhan, layani Tuhan, bergandengan tangan dalam keluarga Allah di tempat ini. Selamatkan jiwa-jiwa keluarga kita yang belum diselamatkan. Amin, saudara. Mau mengasihi Tuhan, amin. Sadar bahwa kita berharga di mata Tuhan, amin. Amin, saudara. Jangan takut yang lain, dek, saudaraku. Dunia ini bisa membunuh tubuh kita, tapi dia tidak bisa mengambil jiwa kita. Tidak bisa. Kita dipegang oleh Tuhan, amin. Persiapkan diri kita, ambil komitmen yang baru, kita akan menikmati perjamuan kudus Tuhan, saudara. Ya, bersama-sama kita. Ya, biarkan darah Yesus menguasai kehidupan kita, tubuh Kristus yang sudah tercabik-cabik bagi kita itu, saudara. Itulah bukti pengorbanan Dia. Amin, saudara. Amin. Sungguh-sungguh sama Tuhan, amin. Ya. Kami doa malam satu keluarga. Aduh, saya membayangkan betapa indahnya kalau kita bertemu dengan Tuhan. Di dunia ini memang kita menderita,
Tapi ingatlah, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Di dunia ini memang kita menghadapi banyak problem, masalah, pergumulan, karena memang bukan ini tempat kita. Tapi Tuhan berjanji bahwa Dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Amin. Tetap setia mengasihi Tuhan. Kau berharga di mata Tuhan. Sekali lagi lihat kepada kiri kanan, kamu berharga di mata Tuhan.